Ya, kita kembali lagi di Ngobrol Bareng Dewan dan topik kita kali ini seputar perempuan dan perjuangan Kartini. Tadi sudah berbincang-bincang dengan Mbak Laila dari LRCKJHAM dan sekarang kita akan berbincang-bincang nih dengan yang bertanggung jawab. Salah satunya gitu ya, bukan sepenuhnya beliau tetapi kita harus bersinergi. Ada Ibu Dewi Sri Dewi Indrajati MM, Kabid Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam Mbak Riri, selamat sore apa siang ini? Ini sore apa siang ya? Siang menjelang sore. Sore menjelang maghrib. Biar jelang buka enaknya sore aja ya. Oke. Bu Dewi, tadi kan dengar ya untuk apa yang disampaikan oleh Mbak Laila. Nah tentunya tadi Bapak Sugirman juga, nanti kita tanya itu pemerintah, bagaimana apa yang sudah dilakukan begitu. Nah ini gimana upaya pemerintah yang sudah dilakukan terkait kasus-kasus kekerasan perempuan di Jawa Tengah? Oke, terima kasih. Jadi tadi saya sempat menguping-uping sedikit gitu ya. Sedikit apa banyak? Anggarannya tapi sedikit loh Pak. Iya betul. Di antara OPD-OPD yang lain paling sedikit adalah OPD kami gitu ya. Dengan kewajiban harus yang terkait dengan korban dan sebagainya sebagian besarnya itu mungkin DPR perlu melirik lagi kira-kira yang tak perlu, yang bisa saya bantu apa lagi gitu ya. Jadi apa yang sudah dilakukan, jadi gini, ada untuk pencegahan sebenarnya yang paling penting dalam penanganan kasus sebelum terjadi kasus adalah pencegahan gitu ya. Ini yang harus dikembangkan oleh kami karena kami sendiri juga pencegahannya mungkin masih kurang masif gitu ya, kurang secara gentar gitu kan, karena kemarin itu lebih banyak fokusnya kepada penanganan kasus gitu ya. Jadi selain nanti ada pencegahan, di kebijakan kami itu ada pencegahan, ada kampanye, ada macam-macam, ada seperti semacam ini tapi mungkin di tempat-tempat yang lain gitu ya, itu kami ada kegiatan semacam itu. Kemudian ada juga kebijakan tentang penanganan korban. Nah kalau sudah kemudian ada korban yang ada perempuan dan anak yang menjadi korban gitu ya, maka kebijakan-kebijakan ini yang sudah kami persiapkan adalah kami ada PPT, ada SPT, Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Ada di kantornya, ada di kami, di provinsi ada, kemudian di semua kabupaten kota kami advokasi dan sekarang sudah ada 35 kabupaten kota siap dengan berbagai macam nama yang mungkin berbeda-beda, ada yang PPT, Citra, ada yang P2TP2A, ada macam-macam, tetapi semua sudah mempunyai lembaga untuk menangani korban, gitu ya, menangani kasus dan korban. Nah, selain itu kami juga ada PPT-nya, jadi selain SPT, itu kami juga PPT. PPT ini jaringan yang di mana ada APH, ada rumah sakit, ada semacam tadi LRCKJHAM, lembaga-lembaga komunitas dan sebagainya untuk menangani kasus-kasusnya gitu ya. Kemudian kami juga di provinsi itu sudah menyediakan 7 rumah sakit yang bebas free apabila ada korban yang dilaporkan ke provinsi, karena sifatnya provinsi itu kan hanya menangani kasus-kasus yang rujukan. Jadi kasus-kasus yang terjadi lintas kabupaten kota, lintas provinsi gitu kan. Kemudian kalau kabupaten kotanya mungkin sudah tidak mampu untuk menangani, maka akan dirujukan kepada provinsi gitu. Ada 7 rumah sakit milik provinsi yang siap untuk menangani korban, yaitu Rumah Sakit Tugurejo, Rumah Sakit Jiwa Aminogondo, Rumah Sakit Muardi Surakarta, Rumah Sakit Purwokerto, Margono Soekaryo, kemudian Rumah Sakit Jiwa Surakarta, Rumah Sakit Jiwa Klaten, dan Rumah Sakit Kelat Jepara. Jadi itu ya. Kemudian selain itu untuk penanganan kasus apabila ada korban yang membutuhkan tes DNA, gitu ya, karena banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual yang pemeriksaan di APH itu terhenti karena kebutuhan DNA tidak ada anggaran di kabupaten kota, sehingga kemudian provinsi mulai tahun ini sudah yang kelima kali perjanjian, masing-masing itu 3 tahun atau 4 tahun ya, itu kami mempunyai perjanjian dengan lembaga molekuler biologi molekuler Eijkman, punyanya Kementerian Menristek, yang untuk tes DNA. Jadi ada 4 jenis kekerasan yang itu free dibayari oleh Eijkman, yaitu adalah trafficking anak, kemudian adopsi ilegal anak, kemudian juga kekerasan seksual anak. Satunya lagi saya agak lupa, ini ada satu lagi tapi memang untuk anak. Sedangkan jenis-jenis kekerasan yang lainnya itu nanti akan dibiayai dari APBD. Jadi free
untuk tes-tes DNA itu. Kemudian yang 7 rumah sakit tadi juga free, tidak ditarik biaya karena memang kewajiban di Undang-Undang PKDRT sudah disebutkan untuk korban-korban itu adalah harus free, negara yang menjadi menanggung semuanya, ya. Kemudian kami juga ada perjanjian-perjanjian antar provinsi untuk korban-korban yang dari warga Jawa Tengah yang menjadi korban mungkin di Sumatera Utara, mungkin di Kepri, mungkin di Batam, yang sampai pernah sudah terkirim sampai di Malaysia bisa dikembalikan lagi. Ada yang korban KDRT karena dia menjadi ART di Medan, dia dipukuli di sana. Itu kami ada perjanjian kerjasama antar provinsi untuk menangani, sehingga nanti kami jemput dari provinsi gitu ya. Secara hukum nanti juga akan kami kawal terus gitu. Kemudian nanti sampai di Semarang nanti kabupaten kota yang akan menjemput. Selain upaya-upaya untuk itu, setelah penanganan korban nanti ada pemberdayaan kepada korban. Ada upaya-upaya pemberdayaan untuk korban, pemberdayaan ekonomi untuk korban. Terus kemudian setelah itu kami juga ada penguatan kelembagaan. Jadi seperti KJ-HAM ini menjadi mitra bagi kami. Jadi kami juga melakukan ada perjanjian kerjasama SPPT PKKTP. Itu antara APH, gubernur, kemudian juga dengan Debhumham, juga dengan Pradi untuk menangani kasus-kasus yang berpihak kepada perempuan dan anak. Itu mungkin salah satu kebijakan-kebijakan, salah dua gitu ya, untuk kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan di Jawa Tengah. Salah satu yang banyak gitu ya, karena sudah banyak sekali yang dilakukan. Tapi ini Mbak Dewi, kenapa ya Hari Kartini itu kan juga sama, diperingati setiap tahun terus-menerus, upaya dari Dinas Perempuan dan Anak juga sudah sedemikian banyak, bahkan kerjasama lintas provinsi dan lain-lain, tapi masih saja kasus kekerasan perempuan ini terjadi, begitu seperti tadi disampaikan oleh KJ-HAM. Ini kira-kira kalau dari Dinas Pemberdayaan Perempuan melihat ini, sebenarnya kenapa sih kok ya tetap masih saja terjadi gitu? Ya. Kasus kekerasan itu terjadi dari zaman Nabi dulu menurut saya, begitu ya. Jadi ini kasus yang sebenarnya juga tergantung dari perspektif. Jadi gini, sebenarnya siapapun orang, kalau dari dinas kami ya memandangnya, siapapun perempuan, siapapun anak, itu siapapun menurut saya, itu tidak boleh mendapatkan tindakan kekerasan. Karena itu sebenarnya pelanggaran hak asasi manusia. Begitu ya. Jadi siapapun itu, entah dia menggunakan baju mini yang semini-mininya gitu ya, karena memang itu dijual di toko gitu kan. Jadi tidak salah kalau dia kemudian memakai itu. Apabila kemudian dia harus bekerja sampai malam karena pekerjaannya memang sampai malam, itu tidak boleh ada kemudian orang loh dia menggunakan baju gini kan, seperti itu kan. Nah ini juga sebenarnya kan dipengaruhi oleh apa ya, mohon maaf ya, ini banyak laki-laki di sini. Jangan sampai kemudian muncul, ih dia perempuan kok menggunakan baju seperti ini, berarti boleh tak perkosa nih, nggak boleh seperti itu. Itu muncul seperti itu. Kemudian juga budaya-budaya patriarki. Mohon maaf, saya sebenarnya kurang begitu senang kalau bicara tentang budaya patriarki. Budaya patriarki itu kan kemudian banyak, seorang istri, kemudian seorang perempuan yang dia menjadi seorang istri, itu biasanya kemudian laki-lakinya sebagai seorang suami, Pak Kirman langsung duduk yang memandang pada saya ini. Itu tuh wah dia istriku, berarti dia menjadi hakku. Mau tak apa-apain, itu adalah hakku. Kemudian kalau ini anak, hadapannya dengan anak, maka anak itu adalah aset keluarga. Anakku tak kon kerja, anakku tak kon opo ki, aku wong tuane. Jadi ada cara pandang nilai-nilai yang masih menempatkan perempuan itu memang di posisi yang istilahnya alah wong wedok iso diapa-apake. Wong wedok kok metu bengi padahal memang dia bekerjanya harus seperti itu. Orang-orang di politik dia harus keluar sampai malam gitu. Ah berarti iso tak ikiin dan sebagainya. Jadi masih ada seperti itu. Tetapi gitu ya, selain cara pandang seperti itu, perempuannya sendiri itu juga kadang-kadang banyak yang tidak mempunyai keberanian apabila nanti dia tidak berani mengatakan stop, jangan, tolong, gitu nggak ada. Ada juga yang seperti itu. Jadi ini memang harus ditumbuhkan pembangunan nilai-nilai dari mulai sejak dini di rumah, dari mulai di anak laki-laki untuk menghormati orang perempuan sendiri juga diberi penguatan itu sejak ada di rumah, sejak dia masih dini. Itu mungkin yang sebenarnya. Iya, memang harus begitu ya. Kita nggak apa-apa, diam daripada diam saja ya, Mbak Dewi ya. Diam saja malah laki-laki semakin tidak tahu kalau dia ternyata salah selama ini.
teriak saja kadang-kadang mereka nggak mau tahu, apalagi ini diam gitu iya, ya. betul. Oke, anggaran tadi Bapak Sukirman, lagi-lagi Mbak Laila tadi juga mengeluhkan anggaran, kemudian ini pemerintah juga sama. Gimana tanggapan Bapak? Iya, memang itu harus diakui, apa namanya, anggaran yang khusus ke OPD pemberdayaan dan perlindungan anak ini memang masih sangat terbatas begitu kan. Tadi Mbak Lela juga memberikan contoh beberapa di kota kabupaten ya, yang di provinsi juga demikian. Nah, coba mulai kita berpikir, tapi komitmen kita untuk menaikkan anggaran itu pasti terus kita akan diskusi lah ya dengan apa namanya OPD, begitu akan terus kita sampaikan. Apalagi tadi Ibu menyampaikan gagasan-gagasan yang menurut saya itu gagasan yang perlu didukung karena masih banyak yang orisinil gitu. Tidak melulu aja seperti yang saya sebutkan tadi bahwa pemberdayaan perempuan itu setiap ada hari ibu macak apa namanya dandan pakai konde, setiap hari Kartini dandan pakai konde dan seterusnya. Tidak itu aja, tetapi pemberdayaan yang ini yang harus kita dukung. Saya berkomitmen lah untuk itu. Ini mumpung ini tahun anggaran 2022 yang akan datang, ini kan lagi mau diindik-indik dibahas ya. Lagi mau mulai di tata begitu. Nah, kita akan banyak ya Bu ya nanti dengan komisi terkait. Ibu usulkan saja nanti kalau memang ada kendala kita diinfo begitu. Kita biar bisa diskusi dengan komisi E begitu yang memang berpartner dengan dinasnya Ibu, OPD-nya Ibu. Nah, terkait tadi yang saya sepakat, makanya tadi saya juga menyebutkan memang melawan budaya patriarki itu yang memang berat ya. Kalau saya mengibaratkan itu lebih mudah meruntuhkan rezim kekuasaan tertentu dibandingkan meruntuhkan budaya patriarki ini. Tapi saya kira kita memang harus optimis bahwa hari ini perjuangan perempuan di negara kita di Jawa Tengah ini pelan-pelan memang menunjukkan arah yang lebih baik. Nah, tinggal kebijakan-kebijakan pemerintah ini yang memang harus terus program-programnya jelas, lalu kemudian bantuan ketersediaan anggarannya mencukupi. Nah, tadi yang ingin saya sampaikan adalah Ibu, kita kan APBD itu strukturnya banyak ya pasti ya, Ibu Perso. Ada pelayanan kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, lalu kemudian di bidang pemberdayaan ekonomi, UMKM dan seterusnya, disperindak, pertanian dan seterusnya. Nah, coba mulai kita petani aja. Misalnya di Dinas Pendidikan ini program yang khusus untuk pengentasan kemiskinan, artinya pendidikan yang orientasinya untuk pengentasan kemiskinan berapa? Pendidikan yang orientasinya nanti untuk kita serempetkan ke pemberdayaan perempuan berapa, masalah semacam itu. Atau pendidikan yang memang untuk mendorong agar tidak lagi terjadi di desa-desa kemudian kowe iki anak wedok sekolah nggo apa-apa, sekolah buat apa sekolah dhuwur-dhuwur. Nah, itu di tempat kami pun di beberapa daerah itu masih ada adikun semacam itu, anggapan semacam itu masih banyak banget. Nanti kawin aja gitu. Harapannya kawin muda ini bisa menolong ekonomi keluarganya, tetapi ternyata kawin muda dengan laki-laki yang terkere juga ternyata. Akhirnya kan itu muncul kemiskinan baru ya. Itu. Lalu kemudian di bidang kesehatan Bu, tentu saja ini juga diperlukan kan. Bagaimana nanti bidang kesehatan ini anggarannya memang untuk proses pemberdayaan kesehatan di bidang perempuan itu seberapa begitu. Harusnya tidak disamaratakan begitu. Untuk kalau Pak Gubernur itu ada program IFA ya. IFA juga ada, terus ada Jokawin Bocah itu juga ada dan seterusnya. Ini kan orientasinya ke sana sebenarnya, ke pemberdayaan perempuan juga ya. Karena muara problem-problem kemiskinan itu sedikit banyak juga dipengaruhi oleh faktor kesejahteraan, ekonomi, pendidikan yang rendah dan seterusnya itu. Nah, itu tadi pendidikannya rendah, lalu kemudian tidak kerja, akhirnya diperlakukan sewenang-wenang. Ketika mendapatkan suami yang kaya raya, ternyata juga diperlakukan sewenang-wenang. Suaminya kawin lagi misalnya semacam itu, ditinggal atau seperti apalah kira-kira.
mendapatkan suami yang dalam tanda kutip itu kere tadi, ya semakin parah kan akhirnya kehidupan rumah tangganya dan seterusnya. Nah itu Bu ya. Nah kita coba kita pilih-pilih nanti yang pendidik, artinya memang harus diakui di OPD Ibu sedikit, tetapi coba kita kaji lagi APBD yang ramah perempuan itu seberapa. Jadi kalau yang kita hari ini punya 26 triliun APBD, yang diantaranya untuk pendidikan jelas 20% sendiri, untuk kesehatan kira-kira 10% sampai 15%. Nah, ini paling tidak pendidikan dan kesehatan ini yang ramah programnya kepada perempuan. Respon gendernya itu seberapa. Ini yang memang harus lintas OPD, dan itu nanti coba yang memfasilitasi dewan lah itu kan. Hey, Dinas Pendidikan, kamu ini programnya seperti apa ini? Udah kita kasih memang mutlak given sebagai undang-undang 20%, tetapi yang responsif gender seperti apa? Nah itu harus dimulai itu. Nah ini memang harus continue, harus harus saling terkait. Itu kira-kira untuk mensiasati OPD yang khusus membidangi perempuan ini anggarannya kecil begitu, khusus begitu. Apalagi sekarang ya COVID. Nah terus di bidang ekonomi di Bu Emma itu ya ada pemberdayaan ekonomi UMKM dan seterusnya. Ya Bu, kalau memberdayakan ekonomi, tolong dong yang berbasis gender seperti apa. UMKM yang dikelola oleh kaum perempuan harus menjadi prioritas. Pelatihannya nanti juga untuk perempuan. Nah, itu kira-kira. Iya, semakin menyenangkan ya kita menjelang buka dengar apa yang disampaikan oleh Bapak Sukirman. Gimana ya, kita maknyes ya. Mbak Dewi tanggapannya terkait hal tadi. Saya agak lupa tadi. Jadi kita kan sudah punya perda ya Pak. Tadi betul. Ada perda, kan ini khususnya kita bicara tentang perlindungan perempuan gitu. Jadi ada perda baru nomor 2 tahun 2021 yang sebenarnya merupakan perubahan atas perda nomor 3 tahun 2009 gitu ya, tentang penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan. Nah sekarang ini rencananya waktu itu di amandemen, tapi ternyata perubahannya lebih dari 50% sehingga menjadi penyelenggaraan perlindungan perempuan. Sedangkan untuk yang penyelenggaraan perlindungan anak sedang di amandemen. Nah sekarang ini juga kami sedang menyusun perda tentang pengarusamaan gender. Nah, tadi yang dihentikan Pak Sukirman itu yang terkait dari itu. Jadi memerintahkan kepada semua OPD di Provinsi Jawa Tengah untuk mem-PPRG-kan, jadi perencanaan penganggaran responsif gender gitu ya. Itu yang segera mendukung. Jadi memang isu pemberdayaan perempuan dan anak itu kan cross cutting gitu ya. Jadi memang harus ini oleh semua OPD gitu kan, sehingga isunya ada di sini. Nah ini semua OPD harus masuk di situ. Mengeroyok itu. Jadi kalau tadi hentikan harus dilihat berapa anggaran-anggaran yang ramah perempuan dan anak. Itu yang PPR gitu tadi, perencanaan penganggaran responsif gender itu tadi. Jadi itu sebenarnya. Jadi kalau mungkin untuk dinas kami memang kecil walaupun sajane tetap butuh gede juga Pak. Iya, nanti kalau sudah ada perdanya itu kan juga lebih fokus lagi. Nah ini kemudian tapi sudah dibantu dengan dari OPD-OPD yang lain. Jadi pemberdayaan ekonomi itu tidak bisa kami lakukan. Maka kami akan bekerja sama dengan UKM, dengan Disperindak, mungkin dengan tenaga kerja dan sebagainya seperti itu. Itu Mbak Riri. Nah tadi Mbak Laila kan menyinggung masalah pandemi ini, masalah perempuan semakin berlipat gitu. Kalau dari Dinas sendiri mengamati hal ini bagaimana? Untuk masalah pandemi ini kan kita di awal-awal di tahun 2020 ya, sebenarnya Desember itu sudah mulai ada pandemi, tapi kan Indonesia waktu itu belum ngeh dengan pandemi. Baru di Maret 2020 kemudian Indonesia begitu banyak kemudian korban masuk dan sebagainya. Nah, kemudian pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu untuk yang terkait dengan perempuan itu memberikan kegiatan jaring pengaman ekonomi bagi perempuan kelompok rentan. Nah, kami memberikan kegiatan yang anggarannya oleh Pak Gubernur waktu itu diberi 30 miliar untuk perempuan-perempuan ribuan perempuan di Provinsi Jawa Tengah, 35 kabupaten kota yang terdiri dari perempuan kelompok rentan. Ada perempuan kepala keluarga, ada perempuan mantan korban kekerasan, ada perempuan mantan pekerja migran, ada perempuan disabilitas, ada perempuan HIV/AIDS, ibu dan perempuan HIV/AIDS, kemudian yang satu itu adalah perempuan dari kelompok miskin yang terdampak COVID. Jadi mereka di tahap pertama dipersilakan untuk membuat masker, kemudian di tahap kedua membuat face shield. Nah mereka mendapatkan ongkos dari membuat itu. Itu jadi untuk jaring pengaman ekonominya kami memberikannya upaya-upaya pemberdayaan ekonomi.
Jadi mungkin berbeda dengan yang kayak dinsos kan membantu memberi beras dan sebagainya. Nah ini kalau kami minta untuk bekerja membuat itu, tetapi kemudian diberikan ongkos. Dibeli oleh pemerintah. Gitu ya. Jadi ada yang dibagikan, ada yang kembali kepada masyarakat juga dan sebagainya seperti itu. Itu yang untuk yang pada waktu COVID ya. Jadi di situ dari 6 kriteria itu salah satunya perempuan mantan korban kekerasan juga. Ini tidak terasa COVID sudah ulang tahun ya. Sudah dari Maret sampai Maret lagi nggak selesai. Perayaannya rame. Iya. Iya. Terakhir kita terkait dialog kali ini berkaitan dengan Hari Kartini juga. Tadi Pak Sukirman mengatakan kok ya masih ada pikiran-pikiran kolot, pikiran-pikiran usang sampai sekarang ini capek ya Mbak Dewi ya kalau kita membicarakan hal itu. Sementara tadi Mbak Dewi sudah melakukan banyak, Mbak Laila juga sudah melakukan banyak hal termasuk DPRD ini juga selalu mendorong. Salah satu caranya adalah kalau memang anggaran di dinas kecil ya sudah bagaimana melibatkan OPD-OPD lain. Ya, terakhir untuk closing statement mungkin dari Mbak Dewi dulu terkait topik kita kali ini, silahkan. Iya, kalau kita bicara tentang kekerasan ini sebenarnya kan kita bicara tentang orang membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki. Sebenarnya laki-laki dan perempuan itu ya memang berbeda. Wong saya itu mengalami ada 4 kodrat yang memang diberikan oleh Allah gitu ya. Pada perempuan memang berbeda antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak untuk dibeda-bedakan. Jadi yuk kita bersama-sama memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, bersama-sama mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender secara bersama-sama. Di sini kami melibatkan 5 pentahelik. Pentahelik itu ada komunitas, kemudian ada media, ada akademisi, ada dunia usaha dan ada pemerintahan. Yuk bersama-sama memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Yuk bersama-sama mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Provinsi Jawa Tengah. Mungkin itu. Oke. Silakan Pak Sukirman untuk closing statement-nya. Iya, tentu saja diskusi kita kali ini yang memperingati Hari Kartini. Kita memang sudah harus hijrah betul bahwa peringatan Hari Kartini hari ini tidak lagi sebatas perayaan-perayaan gimmick-gimmick tertentu yang itu hanya memunculkan simbol-simbol, tetapi bagaimana khususnya saya yang diberi mandat bertugas di DPRD Provinsi Jawa Tengah, bagaimana terus bersama-sama pemerintah memprogramkan berbagai macam program pemberdayaan perempuan, lalu kemudian memberikan pendidikan tentang kesadaran perempuan ini juga harus mempunyai pendidikan yang baik, mempunyai kesehatan yang baik, mempunyai kemandirian ekonomi yang baik. Ini harus dirumuskan dari berbagai macam program pemerintah. Nah ini memang tugas saya. Nah tentu saja masyarakat hari ini juga mulai juga berpikir bahwa perempuan juga tidak bisa lagi tidak bersekolah, perempuan tidak bisa lagi kemudian hidup apa adanya, baik itu dari sisi kesehatannya, dari penampilannya maupun dari kemandiriannya. Perempuan harus tampil. Terus dengan cara apa? Kalau memang itu kemudian fasilitasnya terbatas, mengakseslah kepada seluruh pemerintah yang ada hari ini. Di desa juga hari ini dana desa juga ada banyak, lalu kemudian di antaranya juga dimandatkan untuk pemberdayaan ekonomi di tingkat desa. Nah saya kira perempuan juga harus bisa mengakses ke sana. Lalu kemudian jangan segan-segan juga bertanya di kabupaten terkait dengan segala macam program pemberdayaan perempuan, begitu. Sekarang saya kira juga komunikasi cukup terbuka lebar, lewat anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing juga boleh, lewat langsung ke dinas yang diampu oleh Bu Dewi ini juga lebih baik. Lalu kemudian kalau tidak mempunyai jangkauan lewat media sosial, lewat radio seperti ini karena JFM sudah menyiarkan kita, otomatis juga ada mungkin juga bisa menjadi tempat untuk melaporkan keadaan yang ada di desa-desa, di kampung-kampung dan seterusnya, itu juga bisa. Jadi berbagai cara harus ditempuh begitu. Itu aja Ri. Jadi jangan sungkan-sungkan mengakses informasi. Kalau punya kuota jangan hanya untuk membuka YouTube, untuk jeng-jeng, untuk TikTokan, tetapi informasi yang dibuka lebar oleh Pak Gubernur, oleh DPRD, oleh dinas-dinas ini juga harus diakses demikian rupa. Kabarkan
informasikan dan laporkan, kira-kira begitu. Oke, baiklah. Bapak Sukirman, terima kasih atas waktunya. Ya, Mbak Dewi juga terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu ya. Baik, terima kasih Ri. Ya. Ya. Dan demikian tadi untuk Anda yang mendengarkan di JFM Semarang dan juga Radio Rasika FM Pekalongan. Dan tentunya acara ini akan disiarkan tunda di Semarang TV, Berlian TV, dan juga di Batik TV Pekalongan. Saya Riri Novita bersama narasumber saya, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Haji Sukirman SS, dan Kabid Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan Dinas Perempuan dan Anak, Dr. Anda Sri Dewi Indrajati, dan juga Direktur LRCKJ HAM Nur Laila mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat sore, insya Allah kita ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.